sebelum nanti kita langsung praktek, harapannya sih teman-teman udah nggak ada kendala gitu dalam instalasi web servernya, mau pakai XAMPP, Laragon, Hard atau yang lain juga nggak masalah. Terus komposernya pun teman-teman udah diinstal juga, atau ada yang masih ada kendala? Kalau aku sih nggak ada. Nggak ada ya. Ini yang udah join udah 5, tinggal 2 orang lagi. Di sini yang udah coba install Laravel 12-nya siapa aja? Mbak Karisma Harani sebelumnya udah pernah coba install Laravel 12-nya? Ini Pak. Berarti sebelumnya pakai Soalnya Laravel berapa? sebelumnya kalau nggak salah 10 itu mungkin. Oh, masih 10. Oke, oke. Yang lain Mas Nasrul? Udah, Pak. Sebelumnya udah pernah install Laravel 12? Ini baru coba install. Oh, oke, oke. 1 2 3 4 5 6. Satu lagi yang belum join tuh, bentar. Dari teman-teman sendiri tahu nggak siapa yang belum join satu lagi? Atau nggak pada kenal? Oke, mungkin langsung saya mulai aja ya. Sebelumnya saya akan izin share screen perihal untuk materi yang akan saya bawain untuk malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan langsung praktek ya, langsung ngoding ya. Untuk materinya sebentar, saya udah membuat materi. Coba akses dulu supaya teman-teman pun kalaupun mau ngikutin langsung juga nggak apa-apa. Udah tampil belum? Sudah Pak. Nah, ini materinya saya kirim ke ini aja ya, ke chat aja ya. Kalau teman-teman mau buka juga boleh. Nah, jadi untuk pertemuan malam ini kita akan menggunakan Laravel 12 dan SP-admin 2. Di sini kenapa kita menggunakan SP-admin 2? Jadi sebuah pre-bootstrap admin HTML template yang populer untuk membangun dashboard dan panel admin. Template ini memiliki desain modern, responsif, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai framework web termasuk Laravel. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya paling simpel sih untuk integrasinya, nggak terlalu banyak library atau styling CSS atau JavaScript-nya. Di sini ada fitur utamanya yaitu desainnya bersih dan profesional, responsif juga untuk desktop dan mobile. Tersedia berbagai komponen UI seperti tabel, grafik, chart, form dan lain-lain. Mudah untuk dikustomisasi. Nah, jadi teman-teman kalaupun mau buka linknya di sini saya cantumin juga untuk sumbernya. Nah, jadi kalaupun teman-teman mau coba demonya dulu boleh di sini, nanti tinggal launch lib preview. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi banyak variannya juga untuk warna-warna atau misalnya nih ada sampel. Loginya pun nanti ada juga seperti ini. Kalaupun di custom nanti bisa menyesuaikan. Ini untuk tampilan desktop, di sini ada tampilan tablet dan di sini ada tampilan mobile preview. Jadi kalaupun tadi misalnya di mobile seperti ini. Nah, selain itu ini
cantumin juga untuk kalau baca-baca di GitHub atau kodenya. Nah, ini untuk kalaupun mau langsung nge-clone dari GitHub-nya SB Admin 2. Nanti jadi teman-teman untuk instalasinya bisa langsung download dari webnya atau dari GitHub-nya. Nah, di sini fitur utamanya selain layout dan responsif, tampilan otomatis menyesuaikan di desktop, tablet, dan smartphone. Tadi udah saya coba share perihal gimana di desktop, gimana tablet, sama smartphone. Ini komponen UI-nya menyediakan banyak elemen siap pakai seperti sidebar-nya, navbar, chart, tabel, form login, halaman, dan lain-lain. Plugin custom-nya pun dapat menambahkan plugin tambahan kebutuhan dashboard seperti grafik, kalender, dan widget lain. Jadi sebenarnya walaupun di sini udah ada istilahnya bawaannya, tapi kalaupun kita mau menambahkan contohnya select atau misalnya data tables itu bisa juga diintegrasiin sebenarnya untuk opsional tambahannya. Nah, selain itu kita akan menggunakan Laravel ya. Kemarin saya udah jelaskan juga kalau Laravel ini adalah framework PHP modern yang menerapkan arsitektur MVC, Model View Controller. Framework ini digunakan untuk membangun aplikasi web secara efisien, aman, dan scalable. Di sini ada keunggulannya, routing dan middleware yang powerful, ORM eloquent untuk database, Blade template engine untuk tampilan, autentikasi dan manajemen user, ekosistem paket yang luas. Jadi Laravel ini kalaupun teman-teman misalnya ekosistemnya pengen lebih tahu, ada di bagian selain open source. Nah, ini banyak banget untuk fitur-fitur yang misalnya nih dari Sanctum-nya atau Horizon untuk lihat queuing. Terus di sini teleskop juga sama. Ini banyak banget yang free juga gitu. Kalaupun kita mau gunain fitur-fiturnya, sangat membantu banget. Nah, jadi ini sebelum kita ke Laravel itu seenggaknya teman-teman harus paham dulu cara kerjanya Laravel tersebut. Pertama kan strukturnya MVC, model. Jadi model ini berfungsi untuk mengelola data dan logika bisnis, biasanya berhubungan dengan database. Jadi dia langsung connect ke tabel biasanya. View-nya berfungsi untuk menampilkan data ke user menggunakan Blade template engine. Nah, sedangkan controller menghubungkan model dan view, mengatur logika request dan respon. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi nanti user misalnya ngakses, sebenarnya itu di Laravel menampilkan view. Nah, view ini dapat dari controller. Nah, controller biasanya dia ngambil database-nya connect ke model dulu, baru dia connect ke database. Nah, the user ini biasanya aksesnya routingnya kemana dulu nih? Itu secara gambarannya. Nah, mungkin secara teorinya saya akan nggak banyak lagi, mungkin langsung praktek aja kali ya. Nah, di sini karena kita akan menggunakan Laravel 12, di sini saya udah menyiapkan query atau untuk install project Laravelnya. Sebelum mulai install Laravelnya, apakah ada yang tanyain dulu Kak dari teman-teman perihal konsepnya atau yang tadi saya udah jelaskan? Dari teman-teman mungkin ada yang tanya dulu? Kalau nggak ada, mungkin saya langsung mulai aja ya untuk install Laravelnya. Teman-teman nanti boleh langsung buka terminalnya atau VS Code atau Try atau terserah teman-teman nyamannya menggunakan apa. Coba saya buka terminalnya dulu.
Tampilan terminal udah kelihatan belum? Sorry, bentar. Saya coba buka dulu share screen langsung dari try aja deh. Udah tampil belum text editornya? Udah. Oke, di sini saya menggunakan try untuk text editornya. Teman-teman ada yang mau ikut ngoding juga atau mau menyimak? Saya coba sebentar. Di sini. Nah, di sini teman-teman kalau mau ikutin bisa langsung buka terminalnya. Di sini saya ada di folder dokumen development training Laravel. Nah, kalau teman-teman udah masuk ke dalam terminalnya di foldernya, teman-teman bisa langsung buka website atau link yang saya kirim. Di sini ada cara instalasinya. Pertama, menggunakan Composer. Sebelum itu coba pastiin dulu Composernya udah keinstall. Kita ketik aja Composer version. Nah, di sini saya menggunakan Composernya versi 2.8.9. Nah, PHP-nya pun saya menggunakan versi PHP 8.3. Nah, berarti ini udah support ya kalau mau kita menggunakan Laravel 12. Soalnya kalau kita buka dokumentasinya Laravel, biasanya ada di bagian prolog. Nah, untuk Laravel 12 sendiri di sini menggunakan 8.2 sampai 8.4. Berarti masih bisa install Laravel 12. Nah, kalau teman-teman udah sesuai, bisa langsung buka di sini menjalankan Composer Create Project Laravel versinya 12. Nah, di sini nama projectnya apa? Itu terserah teman-teman nama projectnya apa. Saya coba copy paste. Namanya misalnya example admin. Nah, di sini langsung nge-create Laravel 12-nya. Teman-teman tinggal tunggu dulu, tergantung koneksi internetnya. Kalau cepat biasanya langsung. Tapi kalau agak lambat berarti agak sedikit problem. Nah, di sini kalaupun udah berhasil instalasinya, di sini ada info application kayak set sukses. Nah, kita pun bakalan dibuatin 3 migration, user, change, sama job. Ini defaultnya Laravel dari awal install. Setelah kita berhasil, di sini kita masuk ke dalam project Laravelnya. Contohnya menggunakan change directory atau cd. Kita tinggal masuk cd, terus tadi nama projectnya example admin. Nah, kalau udah, kita tinggal lanjut Composer run dev. Kita tinggal jalankan, enter. Nah, nanti kalau berhasil, dia langsung menjalankan di port 8000
sama menjalankan kalau sebelumnya itu npm run dep. Jadi saya pun sebenarnya baru tahu di Laravel 12 ini menggunakan komposer run dep untuk menjalankan Pite sama artisannya. Sebelumnya kan biasanya tuh kalau Laravel tuh cukup menjalankan PHP, artisan, sub gitu. Biasanya. Ini kalaupun yang bisa digunakan, tapi sekarang cukup menjalankan komposer run dep, nanti langsung kebuka port di 8000. Satu. Nah, ini kalau teman-teman berhasil install, tampilan awal itu seperti ini. Berarti ini berhasil diinstal. Yang mau ngikutin, apakah ada kendala nggak untuk instalasinya? Di saya Aman-aman. Oke, berarti kalau aman, kita coba buka untuk shortcode-nya. Nah, nanti di sini untuk source foldernya yang bakal kita gunakan tuh biasanya tuh ada di dalam app, terus resource untuk view-nya, terus ini routing untuk routingnya. Paling yang lainnya jarang digunakan, paling env untuk konfigurasi settingan connect ke db-nya. Nah, kita coba buka lagi untuk materinya. Setelah kita berhasil install, di sini menjalankan browsernya, diakses bisa menggunakan localhost juga. Nah, baru kita konfigurasi env di Laravel. Kita bisa setting karena dia defaultnya tuh connect-nya ke SQLite. Kita ganti menjadi MySQL. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan nama database-nya. Misalnya saya mengganti menjadi example admin. Nah, untuk username-nya root, terus kalau password-nya ini disesuaikan dengan teman-teman. Kalau saya kebetulan nggak pakai password. Nah, kalau sudah, kita coba cek lagi. Nah, ini kita bisa migrate dulu ya untuk migrasinya. Kalaupun misalnya secara default untuk modelnya kita disediakan model untuk user. Ini model untuk user. Jadi kita nggak usah menjalankan PHP artisan make model user karena kita sudah ada. Terus migrasinya pun kita sudah dibuatkan di awal ya sama bawaannya Laravel. Di sini ada database, migration, user. Nah, ini dia sebenarnya selain user ada juga nih untuk reset token, session. Nah, kalau sudah misalnya kita bisa coba jalankan PHP artisan migrate. Ini dia pasti bertanya apakah database ini mau sekalian dibuat, karena sebelumnya dia pas ngecek nggak ada. Pilihannya kalaupun kita mau langsung ke yes, kalau enggak sini ada no. Karena langsung otomatis dibuat, langsung aja yes. Nah, dia langsung membuatkan nama DB-nya sama nge-create tabel-tabelnya. Kalau kita lihat, coba saya menggunakan Naviget kebetulan. Coba buka dulu. Lokalnya tadi sebentar saya refresh dulu, namanya example admin. Nah, di sini buka. Nah, di sini udah dibuatin tabel user, terus session,
password, migration, job, violet, sama chestnya. Berarti kita udah berhasil generate DB sama tabel-tabelnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat CRUD atau create, read, update, delete. Samplingnya di sini kita akan membuat CRUD untuk user. Lalu di sini kita menjalankan PHP Artisan Make Controller, nama controllernya apa, terus resource supaya dia ke-generate untuk index, create, update, delete-nya. Nah, kita langsung copy aja, lalu balik lagi ke terminal. Jangan lupa teman-teman ini dalam project Laravelnya ya. Setelah itu bisa langsung jalankan PHP Artisan Make Controller di terminalnya. Kalau udah oke, tinggal tab enter. Nah, dia secara otomatis akan membuatkan satu file di dalam app http controller, nama controllernya apa gitu. Kalau kita buka, di sini ada app http controller user controller. Nah, di sini kita akan membuat return view tampilannya, terus nanti kita akan buat nyimpan ke database untuk manggil modelnya juga. Nah, biasanya untuk setelah buat controller, kita akan kalau di sini tuh membuat validasi dulu. Jadi validasinya tuh kita buat terpisah, nggak di dalam controller tersebut. Kita bisa buat validasi dengan query PHP Artisan Make Request user request. Kita coba buka. Ini kalau sesuai tinggal langsung enter. Nah, kita buka lagi, di sini ada dibuat di dalam app http request user request. Kalau kita buka app http request user request. Nah, di sini untuk otorisasinya kita buat true dulu. Terus di sini apa aja yang kita validasi, misalnya di sini saya menggunakan tray, ada referensinya name required, email required, password required misalnya. Nah, harusnya untuk update password tuh nggak required. Kalau kita lihat dari sini, nah di sini ada samplingnya, kita kopas aja. Nah, jadi nanti untuk khususnya password, di sini dia ngecek dulu metodenya, post atau put biasanya misalnya. Kalau post dia required, kalau put dia kan nge-update berarti no label, boleh diisi boleh enggak. Lalu di sini pun ada this route user, berarti dia ngecek dulu di route-nya ada user enggak. Kalau user dia email ini enggak unik gitu, atau email bisa diupdate dengan email yang sama berdasarkan user ID-nya. Nah, selanjutnya di sini langsung ke dalam CRUD controllernya, indeksnya diisi menggunakan variable user, terus modelnya dipanggil juga paginate 10. Kita coba langsung praktekin di dalam user. Indeks ini kita bikin variable user, terus modelnya dipanggil, kita paginate 10 data di limit. Jadi kalaupun all kan nanti pasti berat kalau banyak, makanya di limit per 10. Nah, setelah itu di sini kita nge-return ke dalam view. View ini manggil pertama folder user, terus filenya index. Jangan lupa data variable ini kita kirim ke dalam compact, atau biasanya kalau nggak pakai compact ada juga pakai array. Langsung pilihannya user. Nah, ini juga bisa pakai cara compact pertama, bisa juga. Nah, jangan lupa di sini tuh harusnya kita langsung aja menambahkan routingnya buat mempercepat. Di sini kita tambahin routingnya. Nah, di sini menggunakan routing resource. Jadi nanti saya jelaskan routing resource ini apa. Terus jangan lupa user controllernya kita use juga supaya nggak error. Atau kita pakai manual use app
ini use-nya seperti ini guys, kadang suka lupa. Nah, untuk ngetes apakah routing jalan enggak, kita bisa debug dulu di sininya menggunakan dd user. Kita pengen ngetes nih apakah function ini jalan atau enggaknya. Kita coba running lagi Laravelnya karena tadi udah di stop. Nah, setelah running kita coba buka di port user. Nah, di sini ada error kelas app control user not found, artinya usernya tidak ada. Karena di sini saya lupa untuk manggil modelnya. Coba klik kanan, import, use app model, cek dulu model user. Nah, ini respon DD-nya bahwa dia ngecek, oh kepanggil nih tapi datanya belum ada. Oke. Nah, sekarang kita buat juga untuk view-nya. Di sini membuat folder user dan filenya index. Nah, mungkin saya lupa karena kita belum ngedownload untuk SP-admin ya. Saya coba buka lagi, kita klik dulu downloadnya menggunakan langsung dari linknya aja, starbootstrap.com tm SP-admin 2. Di sini tinggal klik yang merah di download. Nah, nanti kita bisa simpan ini misalnya SP-admin 2. Kita simpan di dalam projectnya Laravel tadi aja biar langsung cepet. Sebetulnya sebelumnya saya udah pernah install juga, tapi nggak apa-apa supaya teman-teman bisa ikutin. Nah, kalau sudah, nanti di sini filenya sudah ada yang baru diinstal, masih dalam bentuk zip. Saya coba ini dulu ekstrak dulu untuk filenya. Kebetulan saya menggunakan macOS. Untuk zipnya cukup klik double klik aja. Ini training Laravel SP-admin. Nah, nanti dia nge-ekstrak. Nah, setelah ekstrak, nanti di sini ada filenya. Ini anggaplah yang versi 2-nya. Nah, kita fokus ke dalam filenya CSS image.js SCS vendor. Kita akan pindahkan file ini ke dalam project kita. Kita masuk ke dalam public. Nah, di sini kita akan membuat folder namanya asset. Jadi semua aset yang dibutuhkanku nanti simpan di dalam sini. Nah, kita tinggal drag semua, kita copy, lalu masukkan ke dalam aset. Nah, setelah semua berhasil dipindahkan, kita coba running dulu untuk indeksnya. Saya klik kanan menggunakan live server. Nah, ini untuk indeksnya di lokalnya udah jalan. Kita tinggal pindahkan saja. File ini kita kopas semua. Lalu kita pertama tuh anggap aja mengganti yang welcome dulu deh, biar gampang. Resource di sini yang welcome. Kita hapus semua, terus replace. Nah, karena kalaupun kita langsung seperti ini pasti error atau nggak kepanggil filenya. Contohnya saya coba praktekin di sini. Kalaupun kita akses yang welcome tadi, nah ini
error karena asetnya belum kepanggil. Teman-teman jangan khawatir kalau nemu kayak seperti ini. Kalaupun pengen lihat dari inspect elemennya, nanti di sini biasanya ada errornya apa aja. Nah, di sini dari errornya itu manggil port 8000 vendor, terus nama folder filenya ini nggak ada. Nah, karena kita belum mengarahkan ke dalam aset tersebut. Selanjutnya di sini tinggal kita tambahkan aja setiap file ini. Ya, tinggal blok dimana aja akan kita menambahkan aset. Misalnya di sini, terus kita coba cari, biasanya langsung aja ke dalam ininya apa, scriptnya di paling bawah. Tinggal yang kurang-kurang tinggal menyusul. Nah, di sini yang paling banyak vendor-vendornya kita tambahkan dulu aset. Misalnya menggunakan blade, aset, terus nama foldernya, lalu panggil seperti ini. Nah, kalau udah sesuai, kita tinggal coba refresh lagi. Nah, sekarang udah mulai tampil. Cuman di sini ada beberapa error. Pertama dari image filenya belum sesuai. Kita coba perbaiki. Kita cari untuk image-nya. Nah, ini udah ada. Coba yang lainnya masih ada nggak ya? Oh, ini belum ada nih. Kita tambahkan blade asset, terus di sini tambahkan, atau kita blok aja biar tinggal kopas. Selanjutnya ada di sini. Oke, lalu cari lagi, paste, sampai nanti semua error di konsolnya tuh hilang. Di sini juga di ini ditambahkan. Oke, udah semua, tinggal yang sini belum nih. 1, 2. Nah, kalau udah semua, kita coba tinggal refresh lagi. Nah, ini tinggal satu nih. Apa nih? Profile. Oh, ini masih belum ada. Kelewat satu. Oke, kalau udah tinggal refresh lagi. Nah, sekarang udah clean ya. Error di konsolnya tuh udah hilang. Nah, di sini pun udah muncul semua. Kalaupun dicoba, ini udah berfungsi juga. Sampai sini teman-teman ada yang tanya dulu nggak? Teman-teman ada yang mau tanya dulu untuk sizingnya? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, biasanya saya setelah menambahkan ini, saya biasanya dipecah-pecah. Contohnya tuh istilahnya mana bagian yang sering digunakan nanti dipecah lagi. Contohnya di dalam view ini saya akan membuat layout. Lalu di dalam layout tuh misalnya nanti ada file admin.blade.php. Nah, ini bisa dipindahkan semuanya ke dalam sini. Lalu yang akan kita gunakan supaya mudah di maintain, cukup yang kontennya aja. Contohnya di sini untuk kontennya. Nah, ini untuk container fluidnya di sini. Nah, kita coba di sini buat namanya heal, namanya konten. Ini bebas ya untuk penggunaan heal ini, mau konten, mau menu atau apapun itu terserah teman-teman. Ya, setelah itu kita coba extend.
panggil layout admin. Lalu setelah itu kita menambahkan section namanya content. Kalau kita coba refresh di sini, nah tengahnya kosong karena di dalam section ini masih belum ada. Kita coba H1 dulu, misalnya hello. Kita refresh. Nah ini udah masuk ya hello-nya. Berarti extend sama section udah jalan. Kita coba kupas lagi. Nah harusnya setelah ini balik ke tampilan awalnya. Nah ini berarti sesuai. Nah karena kita udah berhasil nge-slicing si SB admin ya, baru kita coba lanjut membuat folder untuk usernya. Pertama buat folder user, lalu ada index.blend.php. Nah kita bisa coba lihat di referensinya tadi. Sebentar. Di sini kita bisa lanjutin untuk ngambil tampilan indexnya. Di sini sama layoutnya admin, sectionnya konten. Kita tinggal kopas. Saya akan jelaskan satu persatu untuk detailnya. Nah, jadi setiap nanti kita bikin halaman, kita udah pasti manggilnya extendnya ke layout admin. Lalu di dalamnya ada konten ini, kita bisa contohnya di sini daftar user. Di sini nanti ada satu button yang akan mengarah ke tambah user. Nah, di sini ada pengecekan. Jika session sukses, muncul suksesnya itu apa? Biasanya itu untuk info atau update notification bahwa ini berhasil ditambahkan atau berhasil diupdate gitu. Nah, setelah itu di bawahnya kita membuat table. Ini bawaannya Bootstrap juga, table border. Lalu di sini ada kita menggunakan ada 3 nama, email, aksi. Selain itu, nah di sini kita for s nih. Data user tadi yang di controller yang ada di sini, kita for s di blendnya untuk menampilkan data name, email. Di sini pun ada edit sama hapus. Nah, kenapa saya menggunakan for s? Jadi kalaupun datanya belum ada, di sini langsung menampilkan data, tidak ada data user gitu. Kalau kita coba praktekkan, kita buka. Di sini tadi langsung ke user. Nah, ini udah muncul daftar user, terus di sini ada tambah user. Di sini karena datanya belum ada, makanya akan tampil tidak ada data user gitu. Nah, kalau kita coba klik tambah user, ini pasti error. Errornya ngeblank karena di dalam klik itu kita belum membuat return view-nya. Kalaupun kita balik lagi ke controller, di sini contohnya tuh create misalnya dd create atau tambah user. Jadi dd ini untuk debugging bahwa kodenya berarti sampai sini gitu, apa yang kita debugging. Itu penting kalaupun kita memastikan function jalan atau enggak. Nah, ini muncul tambah user. Di sini ada lokasinya user controller line 26. Nah, saya akan coba jelaskan juga di sini kenapa create ini otomatis kepanggil, padahal sebenarnya di webnya cukup satu baris doang untuk kodenya. Nah, kalau kita cek menggunakan PHP artisan route list, nah dia menggenerate sebenarnya mulai dari get usernya, terus ada post, ada get user create. Di sini biasanya untuk show, ini untuk update, ini untuk delete. Nah, ini untuk edit. Nah, jadi walaupun di sini satu baris, dia generate beberapa routing gitu.
kalaupun kita beberapa root nggak akan kepake, misalnya nih kita akan nggak bakal pakai menggunakan yang show, misalnya di sini kita bisa menggunakan except misalnya di sini show. Di sini kan ada user show. Kalau kita coba lagi root list, nah show ini di sini nggak akan muncul lagi karena di sini dikecualikan. Jadi untuk menghemat resource juga, sekiranya routingnya nggak dipakai, lebih baik ditambahkan except. Oke, kita lanjut lagi ke dalam controllernya. Nah, kalau kita lihat dari referensinya tadi, untuk create kita returnnya ke dalam user create. Kita coba buat di sini return, jangan lupa return view user create. Nah, ini kalau kita langsung jalankan, ini pasti ada error. Sebentar, perlu jalanin dulu komposernya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, di sini errornya bahwa view not found, artinya view ini belum dibuat atau tidak tersedia. Makanya kita akan buat dulu di dalam view user, kita akan buat create.blade.php. Nah, kalau kita udah buat, kita coba lagi ke sini. Untuk create atau edit mirip-mirip ya tampilannya. Kita langsung copy saja. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan extend layout admin, terus dalamnya konten. Selain itu, di sini kita akan menggunakan form actionnya, routingnya ke dalam user store. Artinya nanti kita manggil routing name-nya user store. Nah, di dalam form ini apa aja sih yang akan kita kirim? Pertama, di sini akan kirim nama. Kita biasanya yang isinya itu di dalam name-nya name. Nah, jangan lupa di sini all-nya diisi name juga. Jadi ketika nanti data ini dikirim, terus ada error validasi, datanya nggak hilang, tetap muncul. Nah, di sini pun ketika misalnya validasi itu muncul, dia akan tampil juga nih, nandain bahwa name-nya errornya apa gitu. Entah itu unique, entah itu belum diisi gitu. Nanti bisa muncul menggunakan error name seperti ini. Selain nama, terus di sini ada email, terus ada password. Nah, untuk password sendiri di sini tipenya password ya, supaya dia seperti nggak kebaca atau langsung bintang-bintang gitu. Coba kita praktekkan. Kita buka di sini user create, kita refresh. Nah, di sini contohnya. Di sini ada nama, ada email, ada password. Nah, password sendiri di sini kalau nama kan dibuat misalnya kelihatan ya, ada teksnya. Email pun sama teksnya, tapi kalau password pas diketik dia langsung nggak kelihatan. Nah, karena di sini kita memanggil user store, nah, kita buat juga di dalam controllernya. Controllernya udah ada, kita tinggal panggil untuk user request-nya. Karena tadi kita udah membuat validasi di dalam sini, user request. Ini kita coba panggil app http request user request. Coba kita jalankan, isi data kosong. Oh, di sini kelas app-nya tidak ada. Berarti ini ada kesalahan dalam pemanggilan user request-nya. Kita coba cek lagi. Request di sini app, oh HTTP-nya kurang. HTTP
request, user request. Kita coba lagi. Nah, di sini ada error routing ID ya, karena di sini manggil tadi di validasi ada manggil ID-nya. Kita coba perbaiki. Harusnya di sini dibuat kondisi dulu biar nggak error. Misalnya user ID. Apakah route-nya ada? Kalau ada diisi, kalau nggak ada null. User ID kita coba klik dulu. Nah, di sini berarti validasinya udah berjalan ya. Ada muncul errornya bahwa nama tidak boleh kosong atau harus diisi. Di sini pun passwordnya minimal harus 6 karakter. Berarti untuk validasinya kita udah berfungsi sesuai. Kalaupun pengen ngerubah namanya menjadi Indonesia atau kita custom, harusnya di dalam validasi ini kita bisa menambahkan public message-nya, public function message. Nah, contohnya di sini untuk namanya, nama harus diisi, emailnya harus diisi, emailnya juga berformat yang valid dan unique, atau kalau udah digunakan nggak usah, bisa di create. Passwordnya juga sama, di sini minimum 6 karakter. Kalau kita coba lagi, nah di sini baru muncul nama harus diisi. Nah, biasanya setelah kita berhasil membuat respon validasi, baru di controller kita debug apa aja sih data yang dikirim dari blade tersebut. Nah, di sini saya bisa menggunakan dd request all di koma. Kita coba isi namanya. Lalu coba simpan. Nah, jadi sebenarnya yang dikirim dari Pomblade-nya itu ada name, email, password. Nah, ini passwordnya kebetulan nggak di encrypt. Nanti kita akan encrypt di dalam controllernya. Pertama, misalnya kita data, kita ambil semua request-nya, request validasinya. Kalaupun kita dd data, harusnya responnya sama, isinya name, email, password. Setelah itu kita tinggal insert ke dalam tabelnya. Caranya kita tinggal bisa bikin variable user, terus kita panggil model usernya, create. Nah, di sini bisa nge-create name nya, ngambil dari request name, terus di sini email, di sini ada password. Jangan lupa password ini kita hash. Ini kita import dulu. Kalaupun nggak ke import, kita coba buka dokumentasinya. Hashing. Nah, di sini kita tinggal manggil use Ilmuinet support Pacades hash. Kita panggil, simpan di atas. Nah, setelah berhasil, kita return to
route, kita arahin ke dalam route, lalu route-nya user dot index. Jangan lupa kita kirim juga untuk istilahnya apa ya, notification-nya sukses, data user berhasil ditambah. Nah, ini kita coba jalankan query seperti ini. Kalau kita ini mesti nih, harusnya ini password. Oke, jangan lupa titik koma. Kalau udah, kita bisa coba jalankan lagi, back dulu. Nah, kita refresh dulu biar dari awal. Kita isi misalnya Ija, di sini passwordnya. Kita coba simpan. Nah, di sini setelah berhasil simpan, datanya langsung masuk. Lalu di sini ada info juga, data user berhasil ditambah. Ini sesuai dengan kode yang kita buat. Sampai sini teman-teman ada yang tanya dulu? Kalau ada yang belum paham atau bingung boleh diinfo aja. Atau suara saya kecepatan, nanti di info aja ya kalaupun suara saya kecepatan. Dari Mas Sulkan kira-kira ada pertanyaan? Belum Pak, lanjut Pak. Boleh. Yang lain Mas Ganes? Nggak ada sih. Enggak ada, oke. Yang lain lagi Mbak Karisma Harani, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu kalau nggak ada dari teman-teman saya coba lanjut aja ya. Selanjutnya setelah kita membuat create, nanti kita akan membuat edit dan hapus. Nah, kalau kita lihat lagi ke materinya, karena tadi create dan edit itu mirip, nah di sini nanti kita akan menggunakan blade yang sama, kita tinggal ubah untuk formnya aja. Saya coba langsung praktekin. Di sini ada create-nya, kita tinggal copy, lalu rename, ubah menjadi edit.blade.php. Nah, selain itu kalau kita coba ubah juga di controllernya, nah di sini menarik nih. Biasanya edit ini menggunakan kirim ID biasa. Contohnya misalnya user find, cari berdasarkan ID. Kalau kita return user, kita responnya ke JSON, maka saat diedit, klik edit, tampilannya user tersebut, berarti datanya ada. Nah, selain ini kita bisa menggunakan namanya model binding. Kita langsung di dalam user. Nah, kalau kita return user juga, atau kita bisa menggunakan dd user, maka hasilnya seperti ini. Namanya sama yang muncul, cuma ini lebih detail. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan model binding langsung di dalam parameternya, atau seperti biasa user find ID. Atau selain pakai find, bisa aja misalnya mau membuat berdasarkan user where ID. Kalau ini biasanya langsung where ID lagi, langsung ini ambil data pertama ini juga bisa. Atau ini ada juga find or file. Jadi kalau datanya nggak ada, dia nanti langsung 404 kalau pakai find or file. Nah, selanjutnya kita langsung membuat tampilan
user edit. Karena kita udah di sini udah manggil atau buat editnya, kita langsung coba aja di sini refresh. Nah, tampilannya masih sama kayak create tadi, cuma kita akan custom atau bedakan untuk editnya supaya datanya langsung keisi. Editnya di sini ganti menjadi edit user. Di sini user update, jangan lupa usernya ID yang mana. Lalu di sini tambahkan juga user name. Di sini user email. Kalau password nggak usah diisi. Kita coba refresh. Nah, di sini udah edit user, namanya udah sesuai dengan tadi yang kita edit. Passwordnya ini harusnya bawaannya autofill, harusnya kosong seperti ini. Jadi kita bisa mengganti nama, email, atau password. Nah, kalau kita coba untuk update, jangan lupa di sini kan kita manggil user update, kirim ID-nya. Nah, di kontrolnya pun kita harus membuat untuk function update. Nah, karena kita menggunakan model binding, di sini kita bisa tinggal kopas, masukkan ke dalam sini. Nah, jangan lupa di sini ganti menjadi user request. Di sini karena usernya udah dapat, tinggal edit dulu buat mastiin usernya ada atau enggak. Kita coba. Nah, di sini ada error the post method is support for root user 1. Artinya bahwa si post ini nggak support, harusnya metodenya put, patch, atau delete. Karena kita lupa mengganti atau menambahkan di dalam sini. Ini kan post. Harusnya kita manipulasi menggunakan metodenya put. Metode put. Nah, ini untuk manipulasinya. Jadi nanti kita kirim tuh metodenya put. Kita coba back dulu. Kita coba simpan lagi. Nah, ini datanya berarti udah masuk ya ke dalam function update-nya. Tinggal kita bikin logic untuk update datanya. Misalnya di sini kita akan user update. Yang akan kita update itu udah pasti name, request, name, lalu di sini ada email, request, email. Nah, untuk password sendiri karena ada bisa nullable, jadi dia nggak harus langsung diupdate. Contohnya tuh kalau di sini update-nya kita menggunakan pengecekan fill password. Jika ada password baru diupdate. Nah, ini saya tinggal kopas aja. Nah, jadi kalau secara ini tuh di sini kita ambil request hanya name dan email aja. Jadi selain itu dia nggak bakal masuk. Lalu di sini kita ada pengecekan. Jika ada password, maka di sini update atau masukkan passwordnya. Nah, di sini baru update data untuk simpan ke dalam tabelnya. Nah, kalau udah semua di sini terakhir
seperti biasa return to root user index. Nah, sukses, user berhasil diupdate. Kalau kita buka lagi, kita back dulu, misalnya ada update 1, passwordnya nggak usah diganti, kita simpan. Nah, di sini user berhasil diupdate, namanya pun udah berubah dan emailnya juga udah berubah ya. Berarti kita udah menjalankan untuk tambah dan edit. Nah, yang terakhir di sini ada button hapus. Ini untuk menghapus data. Nah, di sini kalaupun kita klik di sini ada pop up yakin mau dihapus. Kalau oke dihapus, kalau batal cancel. Tapi kita lupa belum menambahkan untuk fitur delete-nya. Nah, kita langsung saja di sini karena bukan model binding, langsung aja user tersebut delete. Nah, jadi lebih simple ya kalau untuk delete datanya. Di sini delete data user. Sini redirect root user index. Nah, kalau kita coba jalankan, coba oke. Nah, di sini usernya udah kehapus, ada respon juga, user berhasil di update. Harusnya ini jangan di update tapi di delete. Kita coba lagi. Oke, setelah berhasil ditambahkan, kita coba delete. Nah, udah berhasil di delete. Oke, untuk CRUD usernya udah berhasil, tapi saya lupa perihal mengganti sidebarnya. Nah, untuk mengganti sidebarnya kita bisa langsung ke dalam layout admin. Nah, nanti di sini ada untuk sidebar. Ini lumayan panjang juga, cuman supaya memudahkan nanti di close aja, kayak seperti ini. Lalu sidebarnya kita buka dashboard, terus di sini ada, kita tutup dulu. Nah, kita ini add-on kita delete. Kita coba delete juga sampai sini. Kita langsung di sini user. Oh, ini salah. Ini yang drop down. Ini ada banyak. Ini nggak usah. Kita langsung aja yang ini aja nih. Kita tinggal ngarahin ke dalam route user index. Nah, di sini kita mengganti font icon-nya atau ikonnya, baru user. Yang lainnya boleh dihapus dulu. Ini sampai LI-nya aja. Nah, kalau udah kita coba refresh. Nah, di sini tinggal dashboard sama user. Kalau kita harusnya kan tadi dashboard tuh sebentar. Ini dashboard harusnya redirect-nya jangan ke HTML, tapi ke sini aja. Oke, kita coba refresh lagi. Jadi harusnya tuh ketika dashboard masuk ke dashboard, tapi pas user masuk ke dalam user. Ini udah berfungsi untuk sidebar-nya. Sampai saat ini teman-teman ada yang mau tanya dulu?
Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Nah, ini kita secara ini udah mengikuti arahannya sampai membuat validasi. Nah, tapi sebenarnya di sini masih ada yang ngerasa kurang gitu. Contohnya tuh di dalam layout ini terlalu istilahnya gemuk atau terlalu banyak kode-kodenya. Biasanya saya untuk pecah-pecah lagi supaya lebih simple, mudah di maintain juga. Biasanya saya membuat folder baru bernama include. Nah, di dalam include ini biasanya tuh ada file style.blade.php. Nah, ini akan menampung semua headingnya atau headernya. Kita akan pindahin ke sini ke dalam include style.php. Nah, jangan lupa di sininya kita panggil include nama foldernya include.style. Nah, biasanya saya pun di sini menambahkan stack. Jadi kalau ada penambahan stylingnya nanti kita tinggal tambahkan namanya after style. Ini penamanya bebas ya teman-teman. Mau after style atau apapun itu bisa sesuaikan dengan teman-teman. Nah, selain style, biasanya saya memindahkan juga untuk sidebarnya. Sidebarnya kita dari sini kita Ctrl X, kita buat file bernama sidebar.blade.php. Setelah kita pindahkan, kita panggil juga di dalam sini menggunakan include sidebar. Nah, selain sidebar, jangan lupa di sini ada navbar juga supaya lebih ringkas. Kita buatin untuk include navbar.blade.php. Oke, navbarnya udah dipindahkan. Terus selain itu kita panggil lagi menggunakan include.navbar. Nah, footernya pun jangan lupa kita pindahkan juga supaya lebih gampang kalau ada tidak perubahan. Footer.blade.php, kita masukkan footernya. Ini bisa ganti menggunakan date tahun ini, dan panggil juga di dalam sini menggunakan include footer. Nah, selanjutnya terakhir paling untuk scriptnya kita pindahkan juga. Untuk scriptnya kita bikin file namanya script.blade.php. Nah, setelah kita pindahkan, jangan lupa kita panggil lagi di dalam sini include.script. Jangan lupa kalau nanti kita butuh ada penambahan, kita tambahkan stack namanya after script. Nah, nanti saya akan contohkan cara penggunaan stack ini. Kalau kita coba refresh dulu di dalam user, nah hampir sama ya, untuk tampilannya nggak ada yang berubah, cuman secara kode harusnya ini lebih simple, mudah dibaca juga, dia manggilnya kemana aja. Lalu kita coba praktekkan untuk membuat atau menambahkan gimana cara menambahkan stack atau push di dalam script ini. Contohnya misalnya di dalam user. Nah, karena kita udah menggunakan layout admin ini,
kita bisa menambahkan push after script misal. Biasanya yang sederhana tuh memanggil scriptnya console.log jalan misalnya. Kita pengen tahu nih bahwa push ini dia berhasil ditambahkan atau enggak. Coba inspect, kita refresh. Nah, setelah itu kita bisa cek di konsolnya. Kita cek yang user. Nah, di sini ada respon jalan. Kalau kita cek di dalam sini, klik. Nah, ini udah nambahin ya, nambahin di bawah script yang lain. Walaupun sebenarnya di sini nggak ada scriptnya tadi pisah-pisah, ada di dalam sini, tapi secara ini dia tetap nyambung ke script yang utama. Oke, paling untuk materinya untuk pertemuan malam ini sampai untuk sampling CRUD user. Untuk kita di pertemuan kedua ada tugas juga. Tugasnya di sini ada buatkan satu sidebar baru. Jadi teman-teman nanti menambahkan sidebar di sini. Misalnya di sini contohnya tuh mau book, course atau produk. Nah, lebih bagus lagi nanti tambahkan relasinya. Misalnya di dalam book ini ada user ID-nya gitu, atau course-nya punya user siapa. Produk juga bisa ada istilahnya usernya yang mana gitu. Teman-teman bisa buat kreativitas mungkin dengan memanfaatkan style dari Bootstrap. Jadi bisa menambahkan misalnya stylingnya atau apapun itu. Nah, nanti di menu tersebut terdapat penjelasan terkait fungsi dari menu tersebut. Actionnya ada tambah data dan list data baik sebelum atau sudah ada data. Terus ada di edit dan fungsi editnya berjalan dengan baik. Action button delete dan fungsi delete-nya berjalan dengan baik. Nah, nanti dokumentasinya berupa screenshot dari web yang sudah dibuat dalam bentuk PDF. Nanti saya share untuk link tugasnya sebentar. Teman-teman di grupnya udah ada belum? Yang kemarin kayaknya sama deh untuk link tugasnya. Sampai saat ini teman-teman ada yang tanya dulu? Atau ada yang belum paham? Dari Mas Raden Muhammad mungkin ada yang tanya dulu? Dari Angelina mungkin ada yang tanyain? Atau yang belum paham? Dari saya mungkin belum ada, Pak. Untuk tugasnya berarti udah paham ya? Iya, kurang lebih nanti saya coba lagi untuk penugasannya juga. Oke. Dari Karis Maharani mungkin ada yang mau tanyain dulu? Belum ada, Pak. Oke, berarti udah paham ya untuk tugasnya ya? Dari Rifat Hasbi? Belum ada, Pak. Oke. Dari Mas Nasrul mungkin ada pertanyaan? Untuk pengumpulannya ini screenshot per page atau gimana ya? Ya, jadi nanti Mas bisa screenshot dari awal misalnya kayak tadi halaman untuk book misalnya. Book itu kan pas masuk ke indeks di screenshot bahwa ini before-nya belum ada data, terus after-nya setelah data ditambahkan muncul. Nah, lalu nanti fitur editnya diklik sesuai inginnya gitu. Syukur-syukur nanti ada penjelasan lampiran shortcode juga gak apa-apa.
tampilkan juga nih ini untuk function update-nya, function edit-nya, atau untuk delete-nya juga boleh disertakan juga sih. Jadi biar detail gitu, nggak cuma tampilan yang jadi tapi dari servernya pun bisa dikoneksi juga. Siap, siap. Dari Mas Ganes mungkin ada pertanyaan nggak atau udah paham? Aku ada pertanyaan soal sertifikatnya sih. Soalnya ibuku bilang kalau di di bawah umur 18 tahun itu aku nggak harus ikutin tesnya. Apakah benar? Oh, untuk apa maksudnya Mas mendapat sertifikat? Iya, tesnya. Mungkin untuk jawaban ini nanti saya coba pastiin lagi ke adminnya ya. Tapi setahu saya biasanya tuh untuk mendapatkan sertifikasi ini biasanya ada asesmennya atau nanti lihat dari kehadiran terus tugasnya sama nanti di akhir ada pertanyaan sama pihak asesmen atau yang menguji bahwa Anda ini misalnya benar-benar kualifikasi nggak untuk mendapatkan sertifikasi tersebut gitu. Cuman saya confirm lagi ya ke adminnya. Karena ini case-nya masih di bawah umur, mungkin nanti saya coba pastiin lagi. Oke. Kalau penjelasan saya kurang maksimal, boleh diinfo aja supaya saya bisa menjelaskan ulang apa yang saya tadi jelaskan. Atau ada saran juga supaya kedepannya atau besok kita bisa lebih baik lagi untuk penjelasannya, boleh juga saran-sarannya. Atau ada request juga misalnya besok bawain juga misalnya materi untuk teman-teman yang pengen bisa apa gitu fiturnya misalnya. Kalaupun ada request, nanti saya coba pertimbangkan. Untuk absensinya nanti teman-teman bisa diisi dari link kemarin ya atau yang sebelumnya ya. Jangan lupa di absen juga ya. Atau kalaupun ada yang belum tahu nanti saya coba info di sini linknya. Sebentar, saya coba ini dulu perihal linknya. Linknya udah saya kirim di chat ya. Untuk materinya teman-teman mungkin sedikit bocoran untuk besok kita akan masuk ke APA. Kita akan membuat sampling CRUD di APA supaya nanti kita bisa akses menggunakan Postman. Teman-teman udah ada yang pernah mencoba sebelumnya perihal pembuatan APA dan menggunakan Postman tersebut? Oke, mungkin untuk materinya udah cukup selesai. Kalaupun teman-teman ada kegiatan lain, kalau mau out dari room ini boleh, tapi jangan lupa teman-teman isi absen dulu, terus nanti kerjakan tugasnya. Itu untuk membantu penilaian juga. Kalaupun mau tanya jawab dulu boleh. Kalaupun ada yang tanyain atau belum paham, boleh banget.
besok sebisa mungkin sebelum memulai pertemuan yang ketiga, saya koreksi dulu di awal untuk pengerjaan teman-teman semua, apakah sesuai enggaknya gitu. Untuk tugasnya saya coba saya screen saya kali lagi ya. Nah, di sini teman-teman untuk tugasnya buatkan satu sidebar baru. Maksudnya di sini kan ada user. Nah, di bawahnya teman-teman bisa mau produk, mau book atau mau apapun itu. Nanti yang penting ada satu sidebar. Buatkan juga CRUD-nya. Jadi buat fungsi seperti ada tambahnya, lalu misalnya ada editnya, terus ada delete-nya juga gitu. Syukur-syukur teman-teman bisa menambahkan relasi, itu lebih bagus gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyain yang belum paham?